lanjutkan seperti apa yang sudah disampaikan pada pembukaan tadi, bahwa pada sesi ini ada 4 sesi yang akan kita bahas. Namun saya saat ini akan menyampaikan bagaimana sikap dan perilaku orang tua terhadap anak. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, perlu kami akan membentuk ibu-ibu jadi beberapa kelompok, 3 atau 4 kelompok. Nah, seperti ini bisa diberikan jarak, kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, setelah ibu-ibu menjadi kelompok nanti, saya akan meminta kepada masing-masing kelompok untuk memberikan pendapatnya tentang perasaan atau perasaan yang membahagiakan seperti apa yang pernah ibu-ibu rasakan. Kemudian setelah itu nanti dilanjutkan dengan hal-hal sulit atau perasaan yang paling tidak menyenangkan. Nah, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Nah, kira-kira hal apa yang paling menyenangkan? Si pertama kesuruh ngaji, terus sampai kita. Baik, disuruh pergi ngaji, langsung dia berangkat ke musola. Itu juga membuat kita senang. Nah, selain itu kira-kira yang lain? Mendapat juara kelas di sekolah itu sangat luar biasa senang tadi. Nah, itu sangat menyenangkan bagi kita. Nah, selain itu kira-kira hal-hal yang paling menyulitkan atau yang kadang-kadang bisa membuat kita marah? HP, anak kita main HP, tidak mau pergi ngaji atau ke sekolah. Baik, good. Nah, kita lanjutkan ke kelompok 2. Nah, tadi kelompok 1 sudah menyampaikan perasaan yang paling menyenangkan dan yang paling menyulitkan. Nah, sekarang kelompok 2 sudah berikan kesempatan. Kira-kira perasaan apa yang paling menyenangkan yang ibu rasakan di rumah dalam mengasuh anak ini? Tabalak ibu panas kan ya. Baik. Tabalak ya. Minum sibuk namanya apa? Bagus. Ketika anak kita sedang bermain di tengah panas, kita perintahkan untuk berteduh, maka dia langsung nurut. Itu juga membuat hati kita sebagai orang tua senang. Kita larang dia untuk beli minuman-minuman yang tidak sehat seperti es atau cilok misalnya. Anak kita nurut, itu juga membuat hati orang tua menjadi senang, tentunya para ibu-ibu. Nah, selain itu kira-kira hal yang paling tidak baik, yang paling tidak enak yang dirasakan kira-kira? Baik ibu-ibu, jadi tadi sudah ada 2 kelompok yang sudah menyatakan pernyataannya tentang perasaan senang dan perasaan yang paling tidak menyenangkan yang disampaikan. Sekarang gantian kelompok 3, kelompok terakhir. Silakan diungkapkan bagaimana perasaan yang dirasakan. Nah, silakan pakai bahasa daerah atau bahasa Sasak juga tidak apa-apa, nanti kami yang ajarkan. Perasaan apa yang paling menyenangkan, yang paling dirasakan pada saat ibu-ibu mengasuh anaknya di rumah? Baik. Selain itu apa lagi? Baik, begitu anak kita pulang sekolah langsung mengerjakan PR, langsung mengambil dirijen misalkan untuk mengambil air. Itu merupakan hal yang paling menyenangkan yang ibu rasakan. Nah, selain itu mungkin perasaan yang paling tidak membahagiakan yang ibu rasakan ketika mengasuh anak di rumah. Baik, jadi pulang sekolah disuruh makan tidak mau, malah pergi main-main dengan tujuan yang tidak jelas. Kadang pergi main HP bersama temannya, bermain di tengah sawah, naik-naik pohon yang sekiranya akan membahayakan keselamatannya. Itu merupakan hal yang paling mengkhawatirkan, yang paling tidak enak kepada orang tua. Nah, baik, jadi dari 3 kelompok sudah mengajukan beberapa perasaan dan pendapat. Nah, sekarang kami minta kepada ibu-ibu 2-3 orang untuk menyampaikan kira-kira selain dari yang disampaikan tadi itu perasaan apa yang sering ibu rasakan di rumah.
terutama dalam mengasuh anak. Nah, coba kelompok 1 dulu, siapa? Bandel. Kelompok 2, Marah sama suami, anak jadi korban. marah sama suami, anak jadi korban. Baik. Kemudian kelompok 3. Baik, jadi ini juga permasalahan ibu-ibu ya. Begitu kita marah sama suami, akhirnya anak yang menjadi korban, yang tidak tahu apa-apa. Ditambah lagi dengan anak kita menangis mau beli cilok, ditambah dengan marah kepada pasangan, itu yang membahayakan mental anak-anak kita. Baik. Jadi baik ibu-ibu, dari apa yang kita sampaikan tadi, yang ibu sampaikan, bisa kita dapatkan beberapa kesimpulan bahwa cara agar kita menjadi orang tua yang lebih baik adalah yang pertama, kita harus selalu mengingat hal-hal yang membahagiakan yang pernah kita rasakan. Nah, ketika kita mengingatkan kepada anak-anak kita tentang hal-hal yang bahagia yang pernah kita rasakan, maka itu akan menjadikan anak kita menjadi anak yang tenang, senang. Karena orang tua yang hebat akan melahirkan anak-anak yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi dengan cara itu maka orang tua akan memperkuat hubungan kasih sayang antara ibu dan anak. Kalau setiap hari kita berkelahi, bagaimana kedekatan emosional kita dengan anak kita sendiri. Nah, kemudian cara yang kedua dari kesimpulan yang terdapatkan adalah selalu berbagi dan berdiskusi. Dengan siapa kita berdiskusi, Bu? Dengan suami. Bagaimana cara kita berdiskusi dalam mengasuh anak. Kalau kita sudah berdiskusi bersama, baik masalah yang membahagiakan, misalkan masalah biaya sekolah, maupun hal-hal yang menyulitkan atau menyusahkan kita, ketika kita berdiskusi bersama, maka insya Allah permasalahan akan selesai. Di sanalah letak tanggung jawab antara ibu dan ayah terhadap anak. Baik. Selanjutnya, kami dari pendamping khususnya, setelah ini pelajaran kita tidak sampai di sini, Bu. Jadi kami berharap ibu-ibu di rumah harus mempraktikkan apa yang sudah kita laksanakan hari ini, ataupun yang sudah dilaksanakan oleh pendamping-pendamping sebelumnya. Karena kalau ini cukup sampai di sini, maka tentu hasil kita tidak ada. Nah, sehingga kami berharap kegiatan kita ini harus dipraktikkan agar anak kita menjadi anak yang hebat. Baik. Nah, selanjutnya setelah ini perlu kami sampaikan kepada ibu bahwa nanti topik selanjutnya akan membahas tentang bagaimana memahami pentingnya menyamakan perkataan dengan perbuatan sebagai orang tua. Nah, sekarang saya minta ibu untuk berdiri dulu. Nah, berdiri dulu. Tetap kelompoknya di situ dulu. Nah, bagaimana meminta kepada anak-anak kita untuk menyesuaikan perkataan dan perbuatan. Contoh, bagaimana menyamakan perkataan dan perbuatan? Perhatikan ibu. Ini kita akan bermain selayaknya anak-anak TK. Kita dulu kalau masuk kelas 1 diperkenalkan kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, ketika kita pegang kepala terus kita pegang pundak, sesuai enggak perkataan dan perbuatan? Tidak sesuai. Nah, sekarang akan kita sesuaikan. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, coba saya minta kepada ibu-ibu secara bersamaan. Nanti saya yang hitung, ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Baik, ini adalah bagian cara kita untuk menyesuaikan perkataan dan perbuatan. Artinya apa, ibu-ibu? Ketika kita memerintahkan anak kita pergi mengaji misalnya, tentu kita sebagai orang tua juga harus bisa mempraktikkan atau mencontohkan. Itulah contoh kecil.
Nah, ketika kita melarang anak kita jangan memegang hal yang berbahaya misalnya, tentu kita juga harus tidak mengajarkan hal-hal yang berbahaya. Nah, baik, Ibu, silakan untuk duduk kembali. Baik, jadi itulah tadi beberapa gambaran atau langkah yang kita lakukan nanti untuk praktikkan kepada anak-anak kita di rumah. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyampaikan pendapatnya, yang telah bersedia untuk melakukan sedikit permainan seperti untuk menyesuaikan perkataan dan perbuatan. Lalu dari itu bisa kita dapatkan kesimpulan bahwa lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Begitu pula dengan anak-anak. Anak-anak akan cenderung mencontoh, meniru perbuatan daripada perkataan orang tua. Contoh, kalau anak-anak kita melihat pemain sepak bola, dia akan lebih cepat bisa untuk menendang bola. Kalau kita ceritakan dengan kata-kata, kalau bisa memain bola, kamu harus rajin olahraga, tapi dia belum tahu bagaimana cara menendang bola, karena dia tidak melihat, hanya sandiwara saja. Artinya seperti tadi, kalau kita mau anak kita rajin menghitung atau membaca, kita sebagai orang tua pun juga harus bisa membaca. Seandainya tidak bisa membaca, mungkin tetangga atau keluarga yang lain. Yang penting ada yang dilihat untuk ditiru. Kalau hanya bercerita, berdongeng, itu namanya sandiwara. Maka mustahil anak kita akan menjadi anak yang hebat. Nah, sementara kita sebagai orang tua siapapun dia, tentu kita memiliki tujuan yang sama. Tidak ada orang yang ingin melihat anaknya menjadi anak yang bodoh. Baik, jadi sekali lagi dari semua apa yang kita sampaikan tadi, kami berharap semua itu harus dipraktikkan di rumah. Kira-kira siap Bu? Baik, siap membangun kesepakatan bersama suami di rumah? Siap mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak yang hebat? Baik, kita sama-sama